Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara menjawab ayat Alkitab yang sering diputar balikan bersama saya Anderson dan saya ditemani oleh Gembala Kurnia. Saat ini kami akan membahas satu ayat firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-14 saya akan membacakan untuk kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaannya yang diberikan kepadanya, sebab anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di dalam ayat ini, ada orang yang beranggapan bahwa dengan mentuhankan Yesus Kristus berarti mentuhankan manusia. Nah, ini bagaimana Gembala Kurnia? Ya, jadi baik ya Saudara Anderson dan juga pemirsa dari Kebenaran Channel, ya, orang seringkali berkata bahwa mentuhankan Yesus, menuhankan manusia, karena ada banyak ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu memang manusia, begitu. Nah, sebenarnya orang yang menolak Yesus adalah Allah, mereka bisa menuduh bahwa menyebut atau menyembah Yesus sebagai Tuhan itu berarti menyembah manusia, begitu. Dan kalau menyembah manusia itu berarti kan penyembahan berhala, dan Alkitab sendiri melarang perbuatan yang demikian. Dan sebenarnya mereka tidak memahami tentang Allah yang diajarkan oleh Alkitab. Alkitab mengajarkan tentang Allah Tritunggal, yaitu ada pribadi Bapa, itu disebut Allah, Yesus Kristus, Firman juga disebut Allah, dan Roh Kudus juga adalah Allah, dan ketiganya adalah satu. Nah, jadi ketika Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan juga kepada Thomas. Dan Thomas waktu melihat Tuhan Yesus yang tadinya dia belum percaya, dia berkata bahwa ya Tuhanku dan Allahku, dan dia tersungkur di depan Tuhan Yesus sambil membuat satu pengakuan yang demikian. Jadi tentu waktu Thomas berkata bahwa ya Tuhanku dan Allahku di Injil Yohanes pasal 20 ayat 28 itu adalah betul-betul ekspresi dia menyembah Allah, ya, penyembahan yang diberikan memang penyembahan kepada Allah. Pengakuannya itu adalah pengakuan yang tulus kepada dia, Yesus itu Tuhan dan Yesus itu Allah. Jadi bukan pengakuan atau penghormatan sekedar kepada manusia, tapi itu adalah dia betul-betul mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Dan atas pengakuannya Thomas ini, ya, Tuhan Yesus berkata, boleh dibaca Yohanes 20 ayat 29. Silakan. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, tadinya memang Thomas tidak percaya, tapi setelah melihat langsung, dia disuruh memasukkan tangannya ke lambung dan bekas paku di tangan Tuhan Yesus, dia akhirnya berseru, ya Tuhanku dan Allahku. Dan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi percaya seperti yang Thomas percaya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Baik, ya, secara penjelasan di Yohanes pasal 1 ayat 14 tadi yang menyatakan bahwa Firman itu telah menjadi manusia, ya, Sang Firman itu memang menunjuk kepada Yesus Kristus yang menjadi manusia. Dan saya ingin memberi penjelasan begini, ya, secara konteksnya Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 ini adalah kelanjutan dari pasal 1 ayat 1 yang berbunyi pada mulanya adalah Firman. Nah, jadi ini Yohanes pasal 1 ayat 14 ini melanjutkan bahwa yang pada mulanya adalah Firman tadi, Firman ini menjadi manusia.
Nah, firman ini adalah hologos, jadi ada artikel ho dan ini bentuknya adalah nominatif, jadi ini adalah sang firman. Jadi sang firman ini bukanlah kata-kata dari Allah, bukan. Tetapi sang firman ini adalah julukan atau penamaan untuk pribadi Yesus Kristus sebelum menjadi manusia yang diceritakan di ayat 14. Jadi firman yang menjadi manusia. Jadi sang firman ini adalah pribadi, jadi bukan kata-kata. Dan memang untuk Yesus Kristus sendiri ada banyak penamaan. Jadi Wahyu pasal 3 ayat 14 itu dikatakan dia sang amin, sang saksi yang setia, sang permulaan dari ciptaan Allah. Jadi ada banyak gelar-gelar untuk Yesus Kristus, begitu. Nah, saya juga akan memberikan di sini satu kutipan di Yohanes pasal 1 ayat 1, ini dalam bahasa asli, yaitu bahasa Yunani Tectus Receptus. Ya, saya akan membacakannya. Ya. En arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Ya. Jadi saya ingin sedikit menjelaskan ayat ini agar kita memahami tentang pribadi Yesus Kristus yang Alkitab ajarkan. Ini en, ini adalah satu preposisi yang bisa berarti dalam atau bisa berarti pada. Begitu. Dan arche, nah kata arche ini dalam ayat ini adalah kasusnya itu adalah lokatif. Artinya apa? Ini menerangkan tentang keberadaan dari hologos tadi. Jadi sang firman sebelum menjadi manusia ini dikatakan ini sudah ada, jadi diceritakan keberadaannya di mana, yaitu di arche tadi. Nah, arche ini artinya dari arche ini adalah permulaan atau bisa asal begitu, atau penyebab pertama dari satu rangkaian atau awal atau yang pertama dalam suatu kejadian begitu. Nah, permulaan ini bicara tentang sebenarnya permulaan sebelum ada apa-apa. Jadi sebelum ada apa-apa, nah inilah keberadaan dari sang firman ini. Begitu. Artinya apa? Ini bicara tentang keberadaan sang firman pada kekekalan lampau. Jadi dia sudah ada sebelum dia dilahirkan oleh perawan Maria. Ya, seperti yang diceritakan di ayat 14 itu. Jadi sesungguhnya sang firman ini keberadaannya ini sudah dari kekal. Nah, jadi sebelum menjadi manusia dia sudah ada. Dan menyembah sang firman itu bukan menyembah manusia, karena keberadaannya itu memang sudah ada. Sebelum menjadi manusia, dia sudah ada. Sang firman ini adalah salah satu pribadi dari Tritunggal yang keberadaannya sudah sejak kekekalan. Nah, maka Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes pasal 8 ayat 58 bahwa sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Jadi memang sebelum dilahirkan oleh Maria, Yesus sudah ada. Karena apa? Keberadaannya itu sudah dari mulanya sebelum ada apa-apa. Nah,
Ya. Kemudian hologos en prostonteon, ya. Sang firman ada bersama-sama dengan Allah. Jadi pada kekekalan lampau, sang firman itu sudah bersama-sama dengan pribadi Allah yang lain. Ya, karena Alkitab itu menyatakan Allah itu adalah Tritunggal. Jadi ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Ya. Jadi artinya sang Firman itu bukan ciptaan Allah, karena sudah dari kekekalan ia bersama-sama dengan pribadi Allah yang lain. Nah, sang Firman ini setara dengan pribadi Allah yang lain. Jadi sekaligus ayat ini juga membantah bahwa pandangan yang berkata bahwa Yesus itu adalah Bapa dan juga adalah Roh Kudus. Jadi tidak demikian, di dalam Tritunggal memang ada 3 pribadi dan ketiganya itu adalah Esa. Dan di sini dilanjutkan dengan Theos en Hologos. Nah, jadi sang firman adalah Allah. Jadi sang firman adalah Allah, Theos en Hologos. Dan di sini ada yang berpikir bahwa karena di depan Theos itu tidak ada artikel ho, mereka berpikir bahwa Yesus Kristus itu derajatnya lebih rendah dari Bapa. Karena Theos en Hologos, Hologos ini Theosnya ini tidak ada artikel ho. Nah, tetapi sebenarnya ayat ini tidak berarti keilahian Yesus Kristus itu di bawah derajat dari Bapa. Tidak demikian. Mengapa tidak ada artikel hotheos, atau kenapa tidak berkata bahwa sang firman itu adalah sang Allah? Nah, jadi ayat ini berkata bahwa sang firman itu adalah Allah. Sang firman itu bukan sang Allah. Mengapa begitu? Karena sang firman ini adalah salah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Jadi mengapa disebutkan bukan sang firman ini sang Allah? Karena Allah Tritunggal, di dalam Allah Tritunggal memang ada 3 pribadi. Dan dalam bagian ini juga menyatakan kesetaraan pribadi dari Allah, antar Allah Tritunggal ini, dan ini sudah sejak kekekalan. Jadi sang firman itu sudah bersama-sama dengan Allah, dan sang firman itu adalah pribadi Allah, salah satu pribadi Allah. Begitu. Nah, ini adalah salah satu ayat yang menyatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah. Jadi Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 ini menjelaskan, menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Theos en Hologos, sang firman adalah Allah, salah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Nah, jadi memang Allah Tritunggal inilah Allah yang dinyatakan oleh Alkitab. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 menyatakan bahwa ada 3 yang memberi kesaksian di surga, ada Bapa, ada Firman, dan ada Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Nah, saya sendiri percaya bahwa Alkitab ini adalah satu-satunya kitab suci dari Allah, karena tidak ada kesalahan di dalamnya, dan Alkitab ini mengajarkan standar moral yang paling tinggi. Tentu mesti mengerti bahwa dalam mempelajari Alkitab itu kita paling tidak harus mengerti bahwa perjanjian lama itu disempurnakan atau dilengkapi oleh perjanjian baru. Oleh karena itu, ya, di dalam perjanjian baru standar moralnya ini adalah standar moral yang tertinggi.
Nah, kalau kita membandingkan dengan kitab manapun, maka tidak ada standar moral yang lebih tinggi dari yang diajarkan kitab Perjanjian Baru. Nah, jadi percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan itu bukanlah menyembah manusia. Karena apa? Karena sejatinya sebelum menjadi manusia, Yesus Kristus itu adalah Sang Firman yang adalah Allah. Ia menjadi manusia, diterangkan di Yohanes pasal 1 ayat 14 tadi, ia menjadi manusia itu tinggal di dalam daging. Secara hitungan tahun hanya 33,5 tahun saja. Nah, setelah bangkit dari kematian, Yesus Kristus tidak memiliki sifat kemanusiaannya lagi. Jadi sudah tidak ada sifat kemanusiaannya. Ia kembali kepada keberadaannya sebelum menjadi manusia. Dan selama 33,5 tahun inilah, ini yang disebut mengosongkan dirinya. Kalau kita membaca Filipi pasal 2 ayat 5-7, ya silahkan dibaca. Filipi pasal 2 ayat ke-5 sampai yang ke-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Iya, jadi walaupun dalam rupa Allah, jadi dia tidak kehilangan keilahiannya, karena ketika Yesus Kristus di dunia, ya dia membuktikan bahwa dia ilahi dengan segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dia lakukan. Jadi dia mengosongkan dirinya, jadi menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang tidak harus dia pertahankan. Menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba. Dan kalau kita membaca Ibrani 10 ayat 5, silahkan dibaca. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-5. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ya. Jadi di Ibrani 10 ayat 5, karena itu ketika ia ini adalah Yesus Kristus ya masuk ke dunia, Yesus Kristus berkata korban dan persembahan tidak engkau, ini bicara merujuk kepada Allah Bapa, ya. Tetapi engkau Allah Bapa telah menyediakan tubuh bagiku. Jadi pengosongan diri dari Sang Firman ini adalah Sang Firman ini mengenakan tubuh. Jadi waktu Maria didatangi oleh malaikat Gabriel dan dinyatakan bahwa dia akan mengandung Mesias anak Allah, Maria tidak percaya. Dia berkata bagaimana itu mungkin, gitu. Karena dia waktu itu belum bersuami. Belum ada ikatan suami istri dengan Yusuf pada waktu itu. Tetapi malaikat Gabriel meyakinkan dia bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Jadi oleh karena itu firman itu dikandung oleh Maria dan Maria melahirkan Yesus Kristus. Yesus Kristus ini adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Karena dia adalah Allah, Sang Firman yang tinggal di dalam daging. Jadi selama di dalam dunia, selama tinggal di dalam daging, keilahian Yesus itu tidak hilang. Yesus tetap Allah, tetap ilahi,
Dan menyembah dia itu juga bukan menyembah manusia atau bukan menuhankan manusia, karena dia adalah manusia sejati dan Allah sejati. Gitu. Jadi orang-orang Yahudi yang tidak cinta kebenaran, yang sejaman dengan Yesus, mereka juga ada yang tidak mau percaya. Gitu. Mengapa? Karena mereka mengenal Yusuf, mereka mengenal Maria, dan juga mereka mengenal saudara-saudara dari Yesus Kristus, dari anak-anak Yusuf dan Maria. Jadi yang lahir setelah Maria melahirkan Yesus Kristus. Mereka, saya katakan mereka yang tidak percaya adalah mereka yang tidak cinta kebenaran. Mengapa? Karena Nabi Mika itu sudah menubuatkan sebenarnya bahwa Allah akan datang dengan dilahirkan, dan tempat kelahirannya Mika menubuatkan dia merujuk kepada di Bethlehem. Coba silahkan dibaca ya, Mika 5 ayat 1. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ya. Ayat inilah yang menjadi referensi dari ahli Taurat ketika orang Majus datang dan dia sampai di istananya Herodes dan berkata, di mana bayi yang lahir itu? Dan Herodes bertanya kepada ahli Taurat, di mana raja yang akan memerintah Israel, di mana Mesias yang akan datang itu lahir? Dan mereka memakai ayat ini dan berkata bahwa di Bethlehem. Maka orang Majus itu akhirnya pergi ke Bethlehem. Jadi sebenarnya mereka tahu, tetapi mereka karena mereka memang tidak cinta kebenaran, mereka tidak mau percaya dan mereka tidak akan mendapatkan keselamatan itu. Nah, kalau ditanya apakah Sang Firman ini bisa datang ke dunia ini tanpa harus dilahirkan, ya tentu saja bisa begitu. Karena di dalam Perjanjian Lama itu Sang Firman ini sudah datang ke dalam dunia. Abraham bertemu, kemudian banyak tokoh-tokoh Perjanjian Lama bertemu dengan Jehovah, dengan Tuhan. Dan Injil Yohanes sendiri itu berkata bahwa pasal 1 ayat 18, tidak ada seorang pun melihat Allah, ini Bapa, tetapi anak tunggal Allah yang menyatakannya. Jadi semua yang dilihat oleh orang kudus Perjanjian Lama adalah mereka melihat Yesus Kristus. Jadi Tuhan yang mereka lihat adalah Yesus Kristus, begitu. Jadi bisa saja, tetapi kenapa harus dilahirkan? Yesus Kristus, Sang Firman itu harus datang yang secara dilahirkan karena Dia akan menebus dosa manusia. Dan untuk menjadi penebus dari dosa manusia, Dia harus menjadi manusia yang sama dengan manusia yang akan Dia tebus. Karena Dia adalah juru selamat untuk semua manusia. Jadi ini dilakukan mengapa? Karena Allah itu maha adil dan maha kudus. Allah yang maha adil dan maha kudus itu harus menghukum dosa. Oleh karena itu, juru selamat itu menggantikan hukuman yang manusia itu akan terima. Dan Yesus Kristus sudah menjadi manusia sama seperti kita, dan Dia dihukumkan di atas kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa kita. Sehingga siapapun yang bertobat dan percaya kepada Dia itu mendapatkan pengampunan dosa.
Dan pengampunan dosa dari Allah itu hanya disediakan di dalam Yesus Kristus saja. Dan dia mati untuk dosa kita, kemudian dia bangkit untuk membenarkan kita. Inilah Injil untuk kita. Jadi Yesus Kristus, menyembah dia bukanlah menyembah manusia. Karena Alkitab sendiri melarang bentuk penyembahan, jadi menuhankan manusia itu dilarang. Tetapi Yesus Kristus itu dia adalah manusia sejati dan Allah sejati yang 33,5 tahun bersama dengan manusia. Dan setelah dia mati di atas kayu salib, maka dia bangkit dan sifat kemanusiaannya sudah tidak ada lagi. Dia kembali kepada kepribadiannya yang kekal, yang Sang Firman yang pada awalnya itu bersama-sama dengan Allah. Nah, ada yang beranggapan bahwa Yesus itu adalah Allah karena ditetapkan oleh konsili orang-orang, oleh konsili gereja, begitu. Nah, tentu ini adalah pendapat yang salah. Ya. Sama halnya begini, bumi ini bulat, ini bukan karena Christopher Columbus berlayar dari Eropa, kemudian keliling dan kembali lagi ke sana dan akhirnya berkata ini bumi bulat. Karena apa? Karena dia jalan lurus terus gitu dan kembali. Berarti kan ini bulat katanya. Nah, tentu tidak demikian gitu. Nah, sebelum Christopher Columbus ini membuktikan bumi bulat, memang bumi ini sebenarnya sudah bulat. Nah, konsili gereja yang pernah dibuat itu ketika menetapkan Yesus adalah Allah, itu bukanlah Yesus jadi Allah ditetapkan di situ. Itu hanya mereka menetapkan untuk melawan ajaran-ajaran yang mereka anggap salah pada zamannya. Jadi mereka menetapkan bahwa Yesus adalah Allah karena ada ajaran-ajaran yang salah yang menyatakan Yesus itu bukan Allah. Mereka hanya menyimpulkan apa yang Alkitab sudah nyatakan. Jadi dasar iman kita tetap kepada Alkitab, bukan pada konsili-konsili itu. Ya. Jadi Yesus Kristus memang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Jadi penting sekali untuk pemirsa dari Kebenaran Channel, jika belum sungguh-sungguh percaya, maka percayalah kepada Yesus Kristus karena memang Alkitab menyatakan dia adalah Allah. Sebelum menjadi manusia, dia adalah Allah. Ketika dia menjadi manusia, dia juga adalah Allah. Setelah dia mati di atas kayu salib, sifat kemanusiaannya ditinggalkan. Dia sekarang kembali kepada keberadaannya yang semula. Jadi dia adalah Allah. Jadi salah ketika ada anggapan bahwa mentuhankan Yesus itu berarti mentuhankan manusia. Ini adalah kesimpulan yang salah. Karena memang Alkitab menyatakan Yesus itu adalah Allah dan dia menjadi manusia supaya dia menjadi penanggung hukuman dari dosa manusia untuk menyediakan keselamatan bagi semua manusia. Jadi berbahagialah kalau Anda sudah memutuskan untuk bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi celakalah Anda jika Anda belum membuat satu keputusan atau Anda memilih tidak memutuskan untuk bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Demikian penjelasan saya. Baik, terima kasih Gembala Kurnia yang sudah memaparkan kepada kita. Dan mungkin bagi Bapak Ibu yang saat ini
sedang menonton dan ingin bertanya seputar pembahasan yang kita lakukan, tinggalkan di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan untuk pembahasan hari ini cukup, dan sampai di lain waktu lagi. Salam Maranatha. Maranatha.